Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi al-qiraah. Kalian sudah mampu membaca dan memahami teks wacana dengan tema at-tasawwuf atau berbelanja. Masih ingat kan? Coba kalian kaji kembali bacaan tentang at-tasawwuf atau berbelanja. Bagi kalian yang ingin mengulang kembali, silahkan mengklik link yang ada di bawah ini. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yakni al-qawaid atau tata bahasa. Silahkan kalian siapkan buku paket pelajarannya. Kita akan membahas materi tentang al-qawaid. Sebelumnya, cermati dulu ya guys, tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, membuat contoh kalimat yang mengandung struktur al-adad wal ma'dud. Yang kedua, menyusun kata atau frase menjadi kalimat yang sempurna. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan terkait al-adad wal ma'dud. Baik, materi al-qawaid kita kali ini akan membahas tentang al-adad wal ma'dud dalam bahasa Arab. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu adad dan ma'dud, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali angka atau bilangan dasar dalam bahasa Arab. Kita mulai dari bilangan 1 sampai dengan 10. Coba perhatikan simbol angka dan bilangan dalam bahasa Arab beserta cara menyebutkannya. Perhatikan angka 1 sampai dengan angka 10 dalam bahasa Arab. Kita sebutkan secara berurutan. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, itu angka 1 sampai dengan 10 dalam bahasa Arab. Apa yakin kalian sudah menghafal bilangan dalam bahasa Arab? Bagi yang belum, silahkan diulang-ulang kembali dan dihafal dengan baik angka 1 sampai dengan angka 10. Bisa kalian gunakan teknik dengan menyanyi. Misalnya wahidun, satu, isnani, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sab'atun, tujuh, tamaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, asyaratun, 10. Itulah hitungan dalam bahasa Arab. Nah, ini lagu yang biasa mungkin sudah pernah kalian dengarkan. Nah, ini harus dihafal terlebih dahulu. Sekarang bagaimana cara menyebutkan bilangan atau angka dalam bahasa Arab dari 11 sampai dengan 20. Perhatikan angka dari 11 sampai dengan 20 dalam bahasa Arab. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna. Perhatikan cara menyebutkan angka belas-belasan. Di akhir ditambah dengan kata asyara. Jadi kalau 11, ahada asyara. Ahad itu dari kata wahid artinya 1, asyara, ahada asyara berarti 11. Isnani 2, 12 berarti isna asyara. Salasatun 3, salasata asyara berarti 13. Arba'atun 4,
arba'ata asyara berarti 14, dan seterusnya sampai dengan 19. Tis'ata asyara 20, ishruna. Nah, kalau untuk menyebut angka puluhan biasanya ditambah dengan waw dan nun di akhirnya. Kalau 20 berarti ishruna. Kalau 30 berasal dari, kita ambil dari angka salah satun, kemudian kita jadikan puluhan menjadi salasuna. 40 arba'una, 50 khamsuna, 60 sittuna, 70 sab'una, 80 samanuna, 90 tis'una, 100 mi'atun. Nah, nanti mi'atun itu 100. Nah, demikian cara menyebutkan angka dari 11 sampai dengan 19. Kemudian 20 sampai dengan 90. Sekarang bagaimana menyebutkan bilangan dari 21 sampai dengan seterusnya? Caranya, sebutkan dulu angka satuannya, kemudian diikuti dengan puluhannya. Kalau kalian ingin menyebutkan 21, kita ambil satunya wahidun, kemudian 20 ishruna. Berarti 21 wahidun wa ishruna. 22 isnani wa ishruna. Salasatun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna. Khamsatun wa ishruna, dan seterusnya sampai dengan 29 tis'atun wa ishruna. 30 salasuna. Bagaimana kalau 31? Kita ambil satunya wahidun, kemudian 30 wasalasuna. Berarti 31 wahidun wasalasuna. 32 isnani wasalasuna. Kemudian 33 salasatun wasalasuna. Arba'atun wasalasuna. Khamsatun wasalasuna, dan seterusnya. 40 arba'una. 41 wahidun wa arba'un. Isnani wa arba'un. Salasatun wa arba'un. Arba'atun wa arba'un, dan seterusnya. 50 khamsuna. 51 wahidun wa khamsuna. Isnani wa khamsuna. Salasatun wa khamsuna. Arba'atun wa khamsuna. Khamsatun wa khamsuna, dan seterusnya. Demikian sampai dengan 99, berarti tis'atun wa tis'una. 100 mi'atun. Nah, begitu caranya membilang angka dalam bahasa Arab. Ini dulu sebagai dasar sebelum kita membahas tentang adat dan ma'dud dalam bahasa Arab. Nah, angka-angka atau bilangan dalam bahasa Arab tadi itu disebut dengan al-adad atau adat. Nah, lantas bagaimana kalau kita ingin menyebut 2 buku, 2 majalah, 5 pulpen, 18 hari, 24 jam, 1.000 rupiah, dan seterusnya? Nah, bagaimana caranya? Oke, bagaimana kalau misalnya kita ingin menyebut 2 buku, 2 buah buku? Maka bisa kita jabarkan 2 itu merupakan angka atau bilangan, kemudian buku itu merupakan benda yang dibilang. Nah, dalam bahasa Arab kita sebut angka atau bilangan itu adalah al-adad, kemudian benda yang dibilang disebut dengan al-ma'dud. Jadi ada adat, ada ma'dud. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita ingin menyebut ada 5 majalah, 5 buah majalah, maka kita bisa menyebutkan 5 itu merupakan angka atau bilangan, kemudian majalah itu merupakan benda atau sesuatu yang dibilang.
Jadi ada bilangan, ada yang dibilang. Dalam bahasa Arab, angka atau bilangan kita sebut dengan al-adad. Kemudian benda atau sesuatu yang dibilang kita sebut dengan al-ma'dud. Jadi ada adad, ada ma'dud. Nah, itu secara umum yang disebut dengan adad dan ma'dud. Sekarang mari kita cermati bagaimana peraturan tentang adad dan ma'dud dalam bahasa Arab. Cikidot. Angka atau bilangan, ada benda atau sesuatu yang dibilang. Maka kita sebut dengan al-adad dan al-ma'dud. Peraturan yang pertama, untuk bilangan dari angka 1 sampai dengan angka 2. Misalnya kita ingin menyebutkan satu buah pena atau satu buah pensil. Dalam bahasa Arab, kata pena disebut qalam, qalamun. Kalau kita ingin menyebutkan satu pena, maka kita sebut dengan qalamun wahid. Qalamun wahid. Wahid itu disebut dengan adad, kemudian qalam itu ma'dudnya. Perhatikan nanti persamaan antara adad dan ma'dud, nanti kita akan lihat. Kemudian bagaimana misalnya kita ingin menyebutkan satu majalah. Dalam bahasa Arab disebut majallah. Satu majalah berarti majallatun wahidah. Kata wahidah itu adalah adad, kemudian majallah adalah ma'dud. Perhatikan kesesuaian antara adad dan ma'dud. Ini untuk bilangan 1. Satu pena, qalamun wahid. Satu majalah, majallatun wahidah. Perhatikan perbedaan antara keduanya. Perbedaan dan persamaannya. Persamaannya yang mana? Sama-sama berbentuk isim muzakkar. Dan yang satunya sama-sama berbentuk isim muannas. Jadi kalau ma'dudnya di sini muzakkar, maka adadnya muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka adadnya juga harus mengikuti muannas. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menyebutkan dua buah pensil? Qalamun itu satu, kalaunya dua berarti qalamani. Isnani. Qalamani isnani. Dua buah pensil. Isnani itu adad, qalamani itu ma'dudnya. Kemudian bagaimana kalau dua majalah? Majallatun, satu majalah. Kalau dua majalah dijadikan sebagai isim musanna majallatani, isnatani. Perhatikan kedua-duanya merupakan isim musanna dan berbentuk muzakkar. Yang satunya berbentuk muannas. Ini untuk bilangan 1 dan 2. Perhatikan adad ma'dudnya harus sesuai. Bagaimana kalau bilangan 3 sampai dengan 10? Perhatikan. Untuk kita ingin membilang 3 buah pulpen misalnya. Kita sebutkan salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Salah satu itu adad, aqlamin itu ma'dudnya. Perhatikan untuk bilangan 3 ma'dudnya berbentuk jamak, kemudian barisnya kasroh atau hukumnya adalah majrur. Nanti kita lihat yang lain. Kemudian bagaimana kalau ma'dudnya muannas? Adadnya berbentuk muzakkar. Salasu majallatin. Salasu majallatin. Salasu itu adadnya berbentuk muzakkar, ma'dudnya adalah
jamak muannas salim dan hukumnya majrur. Sampai dengan dari 3 sampai dengan 10 sama mengikuti kaidah ini. Syaratu aqlamin. Kemudian untuk muannasnya asyru majallatin. Nah, ini untuk angka 3 sampai dengan 10. Bisa kita simpulkan sementara untuk angka 1 sampai dengan angka 2 itu adat ma'dudnya harus mengikuti kaidah na'at dan man'ud, atau kedua-duanya harus sama. Kalau adatnya muzakkar maka ma'dudnya muzakkar, kalau muannas maka harus muannas juga. Perhatikan tabel yang ada. Qalamun wahidun, qalamani isnani. Kalau nya muannas majallatun wahidatun, kalau nya 2 majallatani isnatani. Itu kalau untuk angka 1 sampai angka 2. Kemudian angka 3 sampai angka 10 itu berlawanan. Perhatikan adat ma'dudnya berlawanan antara muzakkar dan muannas. Misalnya kalau kita ingin membilang pulpen, misalnya qalamun, maka 3 pulpen kita sebut, kita jamakan dulu qalamun menjadi aqlam. Kemudian angkanya berupa angka muannas, salah satu aqlamin. Ma'dudnya harus berbentuk jamak dan dimajrurkan. Salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, dan seterusnya sampai asyaratu aqlamin. Kalau ma'dudnya muannas maka adatnya harus berbentuk muzakkar. Kebalikannya, salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sampai dengan asyru majallatin. Itu untuk angka 3 sampai dengan angka 10. Adat ma'dudnya berlawanan, ma'dudnya dijamakkan dan hukumnya majrur. Ini peraturannya. Kemudian untuk angka bilangan 11 dan 12. Ahada asyara qalaman. Perhatikan 11 untuk membilang isim muzakkar maka bilangannya juga harus muzakkar. Ahada asyara itu bentuknya muzakkar. Kemudian qalaman bentuknya muzakkar, mufrad dan dimansubkan atau berbaris fathah di situ. Qalaman. Ahada asyara qalaman. Kemudian bagaimana kalau ma'dudnya muannas? Maka adatnya juga harus dimuannaskan. Jadi kalau angka 11 ihda asyrata, ihda asyrata majallatan, ihda asyarata majallatan. Kalau 12 isna asyara qalaman. Kalau muannasnya isnata asyarata majallatan. Perhatikan untuk angka 11 dan angka 12. Juga di sini menyesuaikan antara muzakkar dan muannasnya. Tapi untuk ma'dudnya dimufradkan saja dan hukumnya mansub. Terusnya, bagaimana kalau bilangan 13 sampai 19? Salasata asyara qalaman. Kemudian kalau untuk membilang muannas, salasa asyrata majallatan. Sini juga berlawanan. Qalaman itu muzakkar, maka digunakan bilangan muannas. Salasata asyara qalaman. Kalau majallatan muannas maka adatnya harus berbentuk muzakkar. Jadi berlawanan. Salasa asyrata majallatan. Sampai seterusnya sampai 19 tis'ata asyara qalaman. Kemudian muannasnya tis'a asyarata majallatan. Ini untuk angka 13 sampai 19. Jadi selanjutnya bilangan 20 sampai 90. Ishruna qalaman.
atau ishruna majallatan. Sini tidak ada perbedaan baik muzakkar atau muannas, bilangannya tetap ishruna sampai seterusnya sampai tis'una sampai 90. Jadi salasuna qalaman, salasuna majallatan, arba'una qalaman atau arba'una majallatan sampai tis'una qalaman atau tis'una majallatan. Di sini tidak ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Jadi sementara bisa disimpulkan untuk bilangan 11 dan 12 itu harus sama-sama muzakkar atau muannasnya. Kemudian ma'dudnya berbentuk mufrad dan mansub. Jadi menyesuaikan, adat ma'dudnya saling menyesuaikan. Kemudian untuk bilangan 13 sampai dengan 19 itu berlawanan. Kemudian ma'dudnya mansub. Salasata asyara qalaman, arba'a asyarata majallatan, dan seterusnya. Terus bagaimana kalau bilangan 21 sampai dengan 99? Wahidun wa ishruna qalaman, wahidatun wa ishruna majallatan. Jadi kalau untuk membilang muzakkar, maka bilangannya juga harus dimuzakkarkan. Jadi kalau qalaman itu muzakkar, maka wahidun wa ishruna qalaman. Kalau majallatan itu muannas, maka untuk angkanya juga muannas, wahidatun wa ishruna majallatan. Seterusnya sampai dengan 99. Salasatun wa salasuna qalaman, salasu wa ishruna majallatan. Nah, di sini berlawanan kembali. Salasatun wa salasuna qalaman. Di sini antara adat dengan ma'dudnya angkanya berlawanan sampai dengan tis'atun wa tis'una qalaman atau tis'u wa tis'una majallatan. Nah, seterusnya nanti sampai bilangan 100, 1000 dan seterusnya hukumnya adalah menjadi idhofat atau mudhaf ilaih saja. Jadi mi'atu qalamin. Mi'atu itu mudhaf, qalamin menjadi mudhaf ilaih. Mi'atu majallatin. Mi'atu mudhaf, majallatin mudhaf ilaih. Alfu syahrin. Milyuna rubiyatin. Nah, ini untuk angka 100, 1000 dan seterusnya. Nah, bisa disimpulkan sementara untuk angka 21 sampai 29 itu adat ma'dudnya berlawanan dan ma'dudnya hukumnya mansub. Kemudian untuk angka 100 dan seterusnya itu mengikuti kaidah dari idhofat atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini contoh-contoh bilangan 100, 1000, 1 miliar dan seterusnya. Demikian pembelajaran kita kali ini terkait dengan bilangan dan yang dibilang atau dalam bahasa Arab disebut al-adad wal ma'dud. Silahkan kalian ulang-ulang kembali pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Lancar kaji karena diulang. Semoga bermanfaat. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.